Jadi kalau misalnya warga Batas mau memanfaatkan fasilitas KILB yang 50 US dollar per hari, silakan bisa datang ke kantor Bea Cukai atau ke pos-pos pengawasan Bea Cukai lain. Sobat Batas, kembali lagi di Potas, ngobrol bebas tanpa batas. Pada pertemuan perdana kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Hafiz. Pada Potas kali ini akan mendampingi Sobat Batas semuanya. Telah hadir bersama saya kali ini Pak Husen Ali Sugi, selaku Kepala Seksi PKC 2. Oh, PKC 1 Komandan, maaf. Pak Husen ini kok kelihatannya seneng banget ini, kenapa? Apakah MU kemarin gak jadi kalah ini? Justru saya senang kalau MU kalah. Waduh. Bukan pendukung MU. Bukan pendukung MU. Pak Husen sukanya apa? Sebenarnya olahraga favorit, olahraga kebanggaan Indonesia sih, badminton. Oh, badminton. Ini karena kemarin Indonesia wakilnya lolos. Oh iya, Indonesia bawa pulang Piala Thomas itu seneng banget. Wus, syukuran. Oke, Sobat Batas. Kali ini kita akan membahas mengenai barang bawaan lintas batas. Nah, Pak Husen, kita kan di perbatasan nih. Apa sih itu barang bawaan lintas batas? Oke, baik. Barang bawaan pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas. Sementara pelintas batas itu apa sih? Sebenarnya pelintas batas itu lebih ke penduduk yang berdiam di wilayah perbatasan. Oh. Kalau di Indonesia itu adanya di dekat perbatasan-perbatasan pos PLBN, seperti di Silawan, atau mungkin di Desa Alas kalau di Mekamasin. Oh ya. Dan yang di Wini itu yang di dekat PLBN Wini itu adalah yang diakui sebagai pelintas batas. Karena pelintas batas adalah warga negara Indonesia pemegang pas lintas batas. Oh, pas lintas batas. Pas lintas batas yang kemudian mengurus ke Bea Cukai yang namanya Kartu Identitas Lintas Batas atau KILB. Oh, oke. Pak Husen, kalau nggak salah pas lintas batas itu disebut juga buku merah itu ya? Iya, kalau pas lintas batas itu sebenarnya bukan domain Bea Cukai. Oh, ya. Lintas batas itu domainnya imigrasi. Okay. Kita hanya menyesuaikan dalam hal ini kalau seandainya pas lintas batasnya sudah tidak berlaku, kita tidak bisa menerbitkan kartu identitas lintas batas. Oh, seperti itu. Berarti antara pas lintas batas dan KILB itu saling melekat? Iya, saling sejalan, terutama dalam hal masa berlaku. Kalaupun pas lintas batas itu berlakunya lebih dari 1 tahun, KILB dari Bea Cukai tetap maksimal 1 tahun. Oh, berarti saat pas lintas batas sudah habis KILB akan habis juga? Ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang KILB, itu untuk kita bisa punya KILB atau warga perbatasan bisa punya KILB, itu bagaimana nih? Ini Sobat Batas pasti pada pengen tahu nih. Oke, baik. Penduduk di daerah perbatasan atau wilayah perbatasan itu bisa mengurus kartu identitas lintas batas atau kita sebut KILB. KILB ini bisa diurus di kantor Bea Cukai atau di pos-pos lintas batas negara yang berada di bawah pengawasan kantor Bea Cukai. Contohnya kalau di Bea Cukai Tambuah ini di Mota Air, di Mota Masin, di Wini, dan di Napaan. Untuk mendapatkan kartu identitas lintas batas itu, warga negara Indonesia mengajukan permohonan kepada Bea Cukai dengan melampiri pas lintas batas yang tadi kita bahas. Oh ya. Melampiri pas lintas batas dan identitas berupa KTP. Oh. Berupa KTP. Ya, dia mengajukan ke kantor Bea Cukai, nanti kita akan proses di CESA KILB. Sekarang sudah ada CESA KILB. Berarti mudah banget ya. Kita tinggal datang bawa surat permohonan dan pas lintas batas, ya. KTP. Nanti sampai di kantor Bea Cukai akan difoto. Kita sudah punya fasilitas webcam, akan dipindai, scan wajah untuk beberapa kali wajah. Sama yang paling penting, Hafiz, yang paling penting adalah kita itu akan validasi NIK. Oh. Validasi NIK itu langsung terhubung ke webnya Dukcapil. Jadi kalau NIK-nya tidak valid, itu permohonan bisa kita tolak. Oh, berarti untuk menghindari warga yang selain dari perbatasan tadi punya ya, kan KILB. KTP atau identitas itu kan ada kecamatan. Ya. Jadi luasnya tuh
paling kecamatan, misalnya kalau di Motain Silawan, dan Desa Silawan dan sebagainya. Jadi memang dilihat, selain itu tidak bisa mendapatkan fasilitas KILB. Nah, kenapa kok ada orang yang pengen punya fasilitas KLB, Pak Husein? Kenapa kok kayak gitu? Kayak kan harus validasi tadi gitu kan, ya. Kenapa mau fasilitas KLB? Karena kan sebenarnya batas negara ini kan awalnya itu kan tidak ada. Awalnya kan Indonesia dengan penduduk Timor Leste itu kan sebenarnya satu bersaudara. Terus dan ada ikatan tali persaudaraan. Mungkin di Indonesia ada punya saudara yang di Timor Leste, begitupun sebaliknya. Makanya untuk memfasilitasi hal itu, daripada yang bersangkutan mengurus paspor, yang bersangkutan bisa pakai KILB. KILB itu untuk mempermudah impor ekspornya dia. Dia bisa bawa barang dari Timor Leste ke Indonesia ataupun sebaliknya dari Indonesia ke Timor Leste. Itu sebenarnya manfaatnya lebih ke warga perbatasan. Ke warga perbatasan ya. Nah, itu kan tadi bisa ekspor dan impor tuh. Itu dapat fasilitas berapa tuh jumlahnya, Pak? Kalau untuk wilayah kita, wilayah pengawasan Bea Cukai Tambua, fasilitas yang diperoleh adalah $50 per hari. Per hari. Wah, lumayan banyak itu ya. Ya. Dan itu barangnya apa saja? Apakah semua barang boleh atau dibatasi? Kan kalau semua barang nanti. Ya. Tidak bisa semua barang. Jadi ada beberapa barang yang dibolehkan dan barang yang dilarang. Itu ada agreement antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Timor Leste. Itu agreementnya tahun 2003. Itu ada beberapa barang yang bisa boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Yang boleh dibawa itu keperluan rumah tangga sehari-hari. Satu keperluan rumah tangga. Ya, itu mungkin kalau nanti dilihat agreementnya ada di Annex E sama Annex F. Barang yang boleh itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, kebutuhan terkait pembangunan rumah, terus kebutuhan terkait saniter, terus kalau yang nggak boleh itu barang-barang subsidi. Barang subsidi, terus peralatan TNI itu yang tidak boleh. Senjata gitu berarti? Terus drugs, obat-obatan itu nggak boleh. Terus yang paling sering ditemukan di Bea Cukai Tambua adalah BBM. Oh, BBM. BBM itu tidak. Nah, kalau ketahuan bawa kayak gitu gimana, Pak? Kalau ketahuan bahwa itu akan dilakukan penindakan oleh teman-teman unit pengawasan. Dan akan dijadikan barang dikuasai negara atau BD. Jadi sobat batas hati-hati kalau bawa barang nggak sesuai nanti bisa disita. Mending bawa yang sesuai-sesuai aja. Nah, selain itu apalagi Pak Husein? Kayak semisal kita kan di sini punya kearifan lokal nih. Nah, apa wujud nyata Bea Cukai Tambua mendukung kearifan lokal tadi? Terkait dengan KLB ini. Kalau untuk KLB terus terang semenjak berlakunya CSA KYLB mulai berlaku itu per April 2021 itu CSA KYLB. Kalau aturan KYLB sih sudah lama ya. Kita aplikasinya baru mandatori per April tahun 2021 karena Timor Leste sedang lockdown. Sampai dengan hari ini tidak ada lagi perpanjangan atau permohonan KYLB. Jadi teman-teman atau warga Indonesia yang mau ke Timor Leste atau sebaliknya itu lebih memanfaatkan fasilitas menggunakan paspor. Jadi KLB sayang sekali tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena yang pertama kan itu lebih ke warga perbatasan, pasar-pasar tradisional di perbatasan. Karena COVID ini, pandemi COVID, sehingga pasarnya tutup. Terus beberapa toko juga tutup. Warga yang melintas berkurang sehingga ya mempengaruhi pendapatan warga sebenarnya. Jadi, kalaupun ada yang melintas, lebih ke pengguna paspor, bukan pengguna KI. Baik. Nah, Pak Husein kan di sini banyak nih kayak warga yang jadi petani, peternak. Nah, kalau mereka mau bawa itu gimana? Bawa binatang ternaknya? Apakah ada pembebasan atau apa? Kalau memang kita lihat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste ini unik. Kenapa unik? Karena warganya saling memiliki ikatan persaudaraan. Kalau misalnya ada yang menikah, saudaranya dari negara sebelah melintas, begitupun ada yang mengalami musibah kematian dan sebagainya. Memang kita lebih ke kalau kita straight ke aturan, kebanyakan itu kan tidak boleh.
Kalau kita ekspor binatang hidup aja kan harus ada SPE. Harus ada SPE dari Kementerian Perdagangan. Tetapi hal-hal yang terkait misalnya musibah, terkait perkawinan, itu memang ada kebijakan-kebijakan tertentu. Tetapi kita lihat lagi alasannya memang harus valid. Kita harus validasi alasannya. Begitupun dengan untuk kebutuhan peribadatan. Kan di saudara-saudara kita yang Nasrani itu kan sering menggunakan anggur untuk misa dan sebagainya. Itu mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang kita harus lihat dan tidak bisa straight to rules ya. Kalau kita straight pada aturan itu akan tidak bisa semua itu. Iya. Hal-hal barang-barang seperti itu. Berarti Bea Cukai Tambuatu juga mendukung masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Kalau seandainya memang ada musibah seperti misalnya ada yang meninggal di Timor Leste, itu pesan peti matinya dari Atambua. Oh iya. Pantas kemarin saya banyak mobil tuh peti mati itu apa ini? Jadi peti matinya dari Atambua ya, mendukung perekonomian Atambua lah. Oh iya benar ya. Apa namanya? Yang itu pen. Nah, kalau untuk program pen lain lagi. Lain lagi ya. Terkait Magellan. Oh iya. Nah, Pak Husein. Bisa nggak sih KILB itu dia hangus atau mungkin nggak berlaku lagi? Semisal saya punya KILB nih, itu masa berlakunya masih panjang. Cuman bisa nggak itu jadi hangus sebelum masa berlakunya berakhir itu? Itu bisa dicabut. Kalau di aturannya di Per 1 tahun 2021 itu bisa dicabut dalam hal pemegang KILB melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Misal ada barang-barang yang seharusnya tidak boleh dibawa, dia bawa. Itu mungkin akan menjadi pertimbangan rekomendasi dari unit pengawasan untuk melakukan pencabutan KILB. Jadi kalau seandainya dia sudah dicabut KILB, dia bisa mengajukan lagi 90 hari atau 3 bulan kemudian semenjak pencabutan. Oh, berarti 90 hari berikutnya baru bisa mengajukan lagi. Bukan dalam jangka waktu 90 hari, bukan? Oh, 90 hari lagi 90 baru hari bisa mengajukan permohonan KILB yang baru karena sudah dicabut. Oh, seperti itu. Jadi kalau seandainya dia melanggar, misal kalau pemegang KILB itu kan harus melapor ya. Iya. Melapor baik mau keluar dari Indonesia atau mau masuk ke Indonesia, melapor ke petugas bea cukai barang-barang apa yang dia bawa. Nanti akan diperhitungkan. Kalau untuk barang impor yang tadi fasilitas tadi $50. Kalau melewati tidak boleh. Tidak boleh. Barangnya harus kembali atau ditegak. Seperti itu. Jadi tidak bisa yang bersangkutan, Pak, kalau saya mau bayar boleh, tidak boleh. Jadi aturan itu terhadap kelebihan harus direekspor atau kita tegak akan menjadi BDN. Oh, jadi barang dikuasai negara. Nah, untuk barang ekspor sendiri, apakah juga ada nilainya, Pak Husein? Tadi kan impor kan 50, barang ekspor pas sama. Kalau barang ekspor tidak dibatasi nilainya, malah kita senang kalau mereka belanja sebanyak-banyaknya di Indonesia. Malah itu ya, didukung ya? Didukung. Cuman mereka memang wajib lapor. Kenapa wajib lapor? Karena ada barang-barang tertentu yang misalnya kalau seandainya dia akan kembali lagi ke Indonesia, kayak misalnya warga Batas itu dia akan menjual barang ke Timor Leste. Misalnya menjual barang di warga Batas tapi di daerah Timor Leste. Dia akan melapor dalam hal barang itu kan akan kembali lagi ke Indonesia. Jadi barang-barang yang akan masuk kembali ke Indonesia itu memang dia wajib lapor. Terus ada barang-barang tertentu yang mungkin nanti terkait dengan pembawaan uang tunai, itu memang harus ada formulir tersendiri yang harus diisi. Terus kalau seandainya barang-barang normal tidak ada batasan. Misalnya dia tidak ada niat ekspor dari Indonesia, tidak akan kembali. Tidak apa-apa, dia tinggal lapor saja bahwa barang ini tidak dibatasi nilainya. Saya tadi dengar terkait uang tunai nih. Nah, itu berapa nilainya Pak Husein? Apakah uang tunai dalam rupiah saja atau dalam mata uang lain? Baik. Untuk uang tunai itu secara keseluruhan, baik dia mau bawa mata uang rupiah atau mata uang asing, itu dihitung secara keseluruhan. Di atas 100 juta dia harus izin Bank Indonesia. Di atas 100 juta rupiah. Dia harus izin membawa uang tunai dari BI. Dan dia harus mengisi form. Ada formulir di PLPN, teman-teman, BC34 dia harus isi. BC34 itu untuk barang yang akan kembali.
masuk lagi, sementara BC32 untuk pembawaan uang tunai. Oh, seperti itu ya Pak Husen. Nah, jadi Sobat Batas nih yang crazy rich ini, kalau semisal bawa uang tunai, harus ada izin dulu dari BI ya Pak Husen? Dari BI, benar. Harus ada izin BI, kalau tidak dia akan dikenai sanksi. Oh, bisa, kan apa itu, sanksi administrasi? Sanksi administrasi ataupun sanksi, karena untuk pembawaan uang tunai itu kan aturannya lainnya. Mungkin ada money laundering di situ. Oh, iya. Atau ada pembiayaan terorisme, kan kita tidak tahu. Oh iya, benar. Jadi memang akan diadakan wawancara singkat untuk dalam hal apa dia membawa uang tunai. Dan bukan cuma uang tunai saja, ada yang namanya instrumen pembayaran lainnya, atau IPL kita singkatnya. IPL itu mungkin salah satunya deposito, cek, itu harus dinilai juga. Oh, seperti itu. Seperti itu. Ini buat teman-teman crazy rich ini, hati-hati kalau bawa uang tunai. Mending ditaruh di rekening dulu. Oke, Pak Husen, ada nggak nih pesan buat Sobat Batas nih terkait apa namanya barang yang dibawa ini? Kan kita bentar lagi kan udah akhir tahun nih, pasti banyak banget kegiatan di PLBN kita. Ada nggak pesan buat Sobat Batas lainnya? Mungkin lebih ke pesan ke kita ya, kalau ke Sobat Batas, kenapa? Karena biasanya kalau pengalaman tahun-tahun kemarin, kita itu melakukan penindakan di akhir tahun atau pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Itu memang pengalaman kantor kita itu memang penindakannya akhir tahun dan terhadap NPP, sehingga mungkin ke petugas bea cukai lebih ke pengawasannya diperketat. Terus kalau untuk yang mau membawa barang, pesannya ya jangan lupa melapor ke petugas bea cukai. Intinya melapor ke petugas bea. Jangan bawa barang yang nggak boleh dibawa. NPP terutama. NPP itu narkoba itulah singkatnya. Seperti itu. Oke, Pak Husen, masih ada lagi yang ingin disampaikan untuk Sobat Batas? Terkait KILB, kalau warga Batas akan mengurus KLB sekarang sudah sangat mudah sekali. Syaratnya hanya itu membawa ID atau KTP, terus membawa fasilitas Batas, dan tidak ada dikenakan biaya atau biayanya 0 rupiah. Jadi kalau misalnya warga Batas mau memanfaatkan fasilitas KILB yang 50 US dollar per hari, silakan bisa datang ke kantor bea cukai atau ke pos-pos pengawasan bea cukai lain. Oke, baik. Nanti di kantor bea cukai akan diurus oleh teman-teman bea cukai yang baik hati, ramah, dan tidak sombong. Oke, Sobat Batas. Kita sudah sampai di penghujung acara nih dengan Pak Husen. Terima kasih Pak Husen atas materi yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Sobat Batas, tunggu podcast Batas selanjutnya. Tetap di akun YouTube PLI Bea Cukai Atambua. See you.